Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan eksis setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Jadi tidak men-skip dan tidak mendownload, tidak mengunduh. Dan kemudian bagi yang berkenan silakan saja di-share, tapi linknya ya. Jadi linknya saja. Itu lebih mudah kan, nge-share link. Kemudian lagi untuk seluruh pewaris terkasihku, aku nggak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian ya. Semuanya lah ya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke. Sorry. Ini masih gelap, ba'da subuh, dan aku harus segera naik syuting karena nanti jam 8 tepat itu ada undangan keluarga yang menikahkan putrinya ya. Jadi jangan sampai nanti waktunya mepet ya, karena jam 8 itu on time-nya. Berartinya kan berangkat dari sini itu sebelum jam 8. Bisa dari sini ke sana kalau nggak macet itu ya 1 jaman lah ya gitu. Jadi begitu ba'da subuh kita langsung naik syuting ya, sehingga nanti ketika aku ada acara undangan akad nikah, kalian sudah aku tinggali kajian gitu. Sebetulnya aku akan menjelaskan juga yang terkait akad nikah ini, tapi jadi berubah lagi. Ya. Ya sudahlah, mengalir aja wes. Ya. Sebelum kita lanjutkan kajian kita kemarin membahas tentang surat Al-Kautsar ya. Surat 1082 ya, memerintahkan Anda berkurban ya. Itu seri yang kedua. Kita sudah selesaikan sampai tasrifnya ya. Kita sudah selesaikan tasrifnya. Ada sesuatu yang menarik yang mengingatkan aku kepada sosok mama tercinta yang telah almarhum ya, dan semoga Gusti Allah Agung selalu memberikan rahman rahimnya kepada mama ya, yang membesarkan aku, yang mendidik aku ya, terkait surat Al-Kautsar ini gitu. Mama itu jago masak ya. Kalau menu kuliner Batak itu ada yang namanya arsik. Arsik itu ikan mas ya, dalamnya itu dikasih daun singkong, terus dikasih bumbu-bumbu. Itu masak yang tanpa minyak. Ya,
Jadi nggak pakai minyak sama sekali. Itu kuliner dari saudara kita tanah Batak, ya. Terus diungkep gitu kata orang Jawa, gitu ya. Jadi tanpa minyak, dikasih bumbu-bumbu itu waduh. Mamaku kalau sudah bikin arsik itu rasanya subhanallah, ya. Meskipun putri Jawa, tapi masakan Batak itu jago juga, ya karena belajar gitu. Aduh, sebentar, belum minum kopi. Nah terus dulu di keluarga aku itu selalu selamatan, ya, yang nggak tahu lah, yang 1000 hari, yang berapa hari gitu. Budaya ya. Budaya. Jadi ya karena hidup juga di lingkungan budaya seperti itu. Orang Jawa kan begitu, sukanya selamatan gitu ya. Memperingati hari kematian keluarganya gitu. Ya kalau selamatan ya mesti makan, kan kita undang. Undang makan tetangga-tetangga yang kita minta bantuan untuk membacakan doa, kan gitu. Lah yang ngomong itu orang lain, jadi bukan aku, bukan keluarga aku. Orang lain yang sering diundang. Itu kalau Pak siapa aku lupa karena aku waktu itu masih SMA ya. Intinya kalau mereka dapat undangan selamatan di mama itu namanya miatun. Jadi orang-orang desa manggilnya butun gitu ya, disingkat. Jadi butun gitu. Nama aslinya miatun mamaku itu ya. Jadi Jawa sekali ya, panggilannya butun gitu. Jadi mereka diundang selamatan nang butun. Mereka senang karena sudah bisa diharapkan berdasarkan pengalaman yang lalu masakannya itu enak gitu loh. Terutama itu kan kalau Jawa itu ada sambal goreng gitu ya, yang tempe dipotong kecil-kecil gitu ya. Jadi banyak yang suka kalau diundang selamatan. Dari situ makanya aku tahu, dan karena kalau aku udah jelas tahu lah ya, kalau aku anaknya artinya setiap hari ya makan masakan yang dimasak oleh mama gitu ya. Tetapi kalau demikian aku bilang bahwa mamaku itu masakannya enak, ini Mbah putrinya Gerah itu dari sumber luar gitu ya, bukan dari dalam keluarga. Ya salah satunya lewat yang orang-orang kampung yang diundang ketika selamatan itu berkomentar gitu. Ada sebuah percakapan dan aku ya dengar aja gitu ya, dengar aja. Orang-orang tanya gitu ya. Jadi waktu dulu masih seneng selamatan, kan akhirnya nggak pernah selamatan setelah aku berikan penjelasan. Sebetulnya aku sih nggak melarang, enggak. Ya mau selamatan monggo, tak anggap itu konteksnya budaya saja. Aku kasihkan penjelasan begini. Ya. Pertama itu begini aku kasih penjelasan. Itu yang aku kasih penjelasan bapakku, almarhum bapakku gitu. Pak, kita ini selamatannya Mbah. Kita undang orang-orang kampung untuk membantu kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mugi Gusti Allah Agung mengampuni dosa-dosanya. Kan begitu toh Pak? Iya gitu. Terus lihat yang kita undang. Si A, si B, si C, si D. Jadi kami kan di luar. Ini kan tamu sudah pada masuk. Dulu belum ada listrik di tempatku. Jadi kan kami bisa lihat ke dalam, yang dalam punya, dalam nggak bisa lihat kami yang di luar kan. Aku sama bapakku di luar. Itu Pak yang kita undang. Tuh. Itu nggak pernah sholat itu Pak. Itu nggak pernah sholat itu. Ya, kita kan bertetangga tahu kesehariannya kan. Pernah kelanggar atau enggak kan kita bisa tahu gitu. Itu nggak pernah sholat itu Pak. Terus apakah doanya terkabulkan? Orang dia sendiri, jangan kan sholat, wudu, bersuci, toharo aja dia tahu apa enggak pernah atau enggak pernah. Terus bagaimana doa itu mau terkabulkan? Nah, tipe bapakku itu kalau diskusi kami biasa demokrasi ya, berdebat juga kadang-kadang gitu. Itu kalau dia bisa punya argumentasi ya dia jawab, kalau enggak dia cuma senyum gitu.
Pada saat itu aku masih ingat almarhum bapak itu tidak membantah dan cuma senyum aja gitu. Akhirnya sudah nggak berlanjut. Dan ingatku setelah itu nggak pernah lagi selamatan. Padahal sih aku maksudku begini, ya nggak apa-apa, itu sebagai konteks budaya saja. Seperti aku ini nggak pernah selamatan. Cuman ketika aku diundang tetangga-tetangga aku di sini, ya aku datang. Kalau aku nggak sempat gelah itu gitu. Tapi mungkin tetangga-tetanggaku juga bertanya-tanya ya. Aku tuh nggak pernah selamatan. Kalau selamatannya konteksnya itu. Tapi kalau konteksnya selamatan itu minta doa, bahwa aku lebih banyak dari mereka minta doa. Minta berdoa maksudnya, mendoakan. Kalau mereka kan ada hitungannya. 7 hari, terus berapa? 40 hari, terus 100 hari atau berapa gitu, nggak hafal aku. Mereka kan dibatasi waktu-waktu. Kalau aku nggak. Setiap sholat 5 waktu, aku selalu berdoa untuk saudara-saudara yang telah meninggal, yang masih hidup. Ya. Kalau yang masih hidup, semoga selamat, panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Yang sudah meninggal diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau hitung-hitungannya selamatan itu minta supaya saudara kita yang sudah meninggal itu diampuni dosa-dosanya, ya tentunya banyak aku toh. Karena aku kan setiap selesai sholat 5 waktu berapa kali itu. Kalau mereka kan hitungannya kan ya 7 hari sekali atau berapa gitu hitungannya, seperti tadi ada yang 40 dino gitu ya. Totalnya kan banyak aku. Kalau konteksnya di sana loh ya gitu. Cuman kan begini, aku melihatnya itu konteks budaya. Dulu ketika Islam disampaikan oleh pejuang-pejuang pendakwa-pendakwa kita yang kita sebut dengan para wali itu kan, Islam itu sesuatu yang baru, dan ketika dia ditawarkan, Indonesia itu kan bukan gelas kosong gitu loh, sudah ada isinya. Nah, metodologi yang dilakukan oleh para wali itu kan metodologi kultural gitu ya. Jadi tidak mau rame lah, menghindari friksi gitu. Kultural lah, salah satunya itu. Diambil kegiatannya, cuman isinya dirubah, membaca kalimat-kalimat thayyibah gitu. Jadi kalau selamatan itu mau dipertengkarkan, dicari dalilnya ya tidak ada. Kalaupun ada, aku lihat itu ya dalilnya dalil yang dibawa-bawa. Seperti orang mengharamkan rokok itu kan dalil yang dibawa-bawa. Tapi dalil teks yang tidak ada lagi khilaf itu tidak ada. Ya. Namun demikian aku tetap saja, kalau misalnya aku meskipun tidak pernah selamatan dalam konteks itu, kalau diundang aku ya mau ya datang, nggak terus nggak mau itu udah. Aku berusaha untuk sedapat mungkin bersikap arif gitu ya. Oke. Nah, terus kembali ke masakan tadi itu. Mama itu pernah ditanya oleh temannya dan pernah juga bercerita sama aku, Butun gimana caranya kok masakannya enak gitu. Nah, mama aku itu kan orang awam, orang baca tulis saja nggak bisa, bisanya setelah belajar otodidak juga belajarnya. Makanya subhanallah cerdas banget mama aku. Cuman sama seperti aku, temperamental juga. Kalau bapak itu cenderung lebih tenang, kalau mama itu temperamental. Setulegi, netonnya itu kalau Jawa setulegi, 18 itu neton paling besar. Ya, kalau aku sedikit, cuma 7, Selasa Wage. Nah ini aku nggak puasa ini. Harusnya kan aku puasa, jadi ingat. Cuman karena nanti ada undangan pernikahan, ijab kabul tuh nikah, jadi nggak puasa. Nggak enak juga nanti di undangan sudah mau makan kan ya, takut ada yang tersinggung nanti, dikirain masakannya nggak enak gitu ya. Lagi pula ini kan puasa sunnah gitu, maka aku hari ini yang seharusnya puasa nggak puasa. Oke. Ya, nah, ketika mama ditanya kenapa kok masakannya enak gitu,
Mama itu selalu menjawab, ya Allah, aku juga gak ngerti kenapa begitu. Mungkin kalau itu benar sih alhamdulillah, tapi takut tuh kalau itu salah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa Mama yang itu tanpa sengaja karena keawamannya. Ya, Mama itu awam, orang nggak sekolah karena ya keadaan nenekku lah ya, ekonomi yang tidak mendukung. Tapi mondoknya mondok desa. Orang dulu kan begitu, nggak sekolah boleh tapi mondok harus gitu kan. Jadi ya pernah juga sih juara kecamatan musabaqah Al-Quran. Tapi kalau baca huruf-huruf Latin itu bisanya setelah aku SD belajar otodidak dia. Ya. Nah, ketika ditanya tentang masakan yang enak, Mama itu selalu menjawab begini. Saya kalau mau masak itu saya baca surat Al-Kausar. Ina a'toina kal kausar pasolili robi kawanhar ina saniaka huwal abtar gitu. Nah, aku hampir bisa pastikan karena mamaku itu awam. Mamaku nggak tahu artinya itu. Artinya ina a'toina kal kausar itu nggak tahu. Ya, nggak tahu lah, orang awam kok. Tapi kenapa menggunakan itu sebagai ayat yang dibaca setiap kali masak? Itu suatu yang cocokologi berdasarkan itulah aku bilang Al-Quran itu kan punya nilai sastra, punya nilai pantun seperti kul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi a nanti ada AB begitu. Nah, aku memprediksi karena belum sempat tanya. Mama itu hanya cocokologi karena kan ina atau ina kal kausar. Jadi enak nggak enak asal makan besar. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi ayat ini yang selalu diambil oleh Mama untuk doanya ketika masak. Kan beda jauh kan orang ini nggak berbicara tentang itu kok. Cuman Mama mengambil sisi pantunnya saja karena kami hidupkan di tanah Melayu. Batak itu ya di Siantar itu kan populasinya Batak, Melayu Delhi ya. Kalau yang saudara kita yang Batak itu kalau dulu sebagian kecil, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang to be Muslim ya. Kalau dulu bisa dipastikan itu Kristen. Di samping ada Parmalin, agama asli Batak. Kalau Jawa itu Kejawen ya. Itu begitu. Sementara komposisi lainnya Melayu Delhi. Ya, ini Islam. Nah, makanya kan sekarang namanya dangdut, dulu namanya Orkes Melayu, OM. Misalkan OM Bulan Purnama, itu berarti kita harus baca Orkes Melayu Bulan Purnama. Karena budaya berubah, akhirnya tahun 75 itu kan Raja Dangdut itu kan, akhirnya orang sebut dangdut. Dulu sebetulnya OM, makanya lihat kalau kaset-kaset, dulu kaset ya kami ya, piringan hitam kaset, nggak ada seperti sekarang. Itu di bungkusnya itu ada OM, itu Orkes Melayu. Karena memang asalnya dari tanah Delhi, tanah Melayu. Ya, jadi Melayu, Batak, Jawa, ya Jawa itu komposisinya seperti itu, ya. Nah, seperti aku bilang bahwa aku juga dapat penjelasan dari Dr. Suryadi. Sebetulnya ibadah itu soal salah benar itu urusan yang nomor 2 atau nomor sekian, ya. Tetapi keikhlasan itu yang menjadi fundamental, dia akan diterima atau ditolak. Kalau misalkan sholat kita salah gitu ya, selama kita ikhlas karena Gusti Allah Agung, itu tetap kesalahan itu dieliminir, diampuni dengan rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Tapi keikhlasan itulah yang menjadi fundamental, diterima atau ditolak. Nah, aku memandangnya begitu. Makanya kalau misalkan itu salah ya semoga diampuni oleh Gusti Allah Agung. Kalau itu benar,
benar dalam tanda kutip, sebetulnya salah karena keawaman, karena kebodohan, karena kejahilan, ya. Tapi tetap aja diberikan sebuah kebijaksanaan, itulah kira-kira. Ya, karena mama mengambilnya dari sisi pantunnya. Nah, kami orang di tanah Melayu itu, ya, tanah Batak itu, Batak Melayu itu suka main pantun, gitu loh. Makanya aku suka sastra. Ya, jadi ina atau inakal kausar pasolili robika wanhar. Enak nggak enak dia pasrah asalkan makan besar. Kira-kira itu yang diambil. Dan subhanallah, alhamdulillah, ya masakannya ya enak. Jadi meskipun salah, tapi karena sebuah keikhlasan dari mama bahwa dia tetap menggantungkan segala kehidupannya, aktivitas yang dia lakoni itu bergantung kepada Gusti Allah Agung, maka kesalahan itu dieliminir. Tapi ketulusannya lah, ya, ketulusan keikhlasannya itu yang tetap dinilai. Gitu. Seperti itu, ya. Oke, ini hanya sebuah introduction yang mungkin bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, bagaimana bahwa ikhlas itu menempati posisi puncak yang menentukan amalan kita itu akan diterima atau ditolak. Tapi bukan berarti ya sudah gue nggak belajar, ya belajarlah supaya ibadahnya nggak salah gitu, ya. Itu kan kondisi akhir, dia belajar sholat, tapi masih salah, nggak masalah, yang penting ikhlas, gitu loh maksudku. Bukan terus nggak belajar bisanya begini ya begini, sholatnya begini, puasanya begini, zakatnya begini, nggak tahu berapa persen yang harus dikeluarkan, itu kan waktunya gimana, ya nggak boleh begitu dong, ya. Itu untuk kondisi-kondisi terakhir ketika orang sudah mentok belajar tapi masih salah, atau orang yang awam seperti mamaku ini, gitu, ya. Oke. Aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ambilin tutupnya. Sebelum kita lanjutkan, aku baca dulu komen yang masuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gus, semoga dilimpahkan kesehatan dan selalu bisa memberikan pencerahan. Alhamdulillah kota Cimahi hadir. Salam hormat dan salam Islam rasional untuk semua saudaraku. Oke, atur nuhun, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Atur nuhun, terima kasih untuk Kang Mas Yuda Sudibyo yang ada di Cimahi, ya. Aku kalau dengar Cimahi itu deg-deg ser. Ya. Cimahi. Semoga saudaraku yang ada di Cimahi juga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung, dan salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Aku kalau di Cimahi itu mampir biasanya di Mas, di Pasar Antri. Pasar Antri itu kan yang kalau kita menghadap sebelah kanannya itu ada asrama tentara itu, ya. Aku biasanya di asrama tentara itu, ya, di Cimahi. Jadi mengingatkan sosok nama Elis Komariah. Putri Cimahi. Aku maha pawartos nak Kang. Nggak tahu gimana kabarnya dia sekarang. Oke. Atur nuhun, terima kasih Kang Yuda Sudibyo, ya, yang ada di Cimahi, ya. Kita lanjutkan untuk soleha kita Gus Patih yang ada di Palu ini, ya. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru, salam Isra semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu, ya. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Kita lanjutkan Kang Mas Wicak Nurdianto. Mas, namanya itu hurufnya itu buandeng semua, dari YouTube mungkin begitu, ya. Jadi aku agak kesulitan baca. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jember hadir Gus. Semoga Gus Betik selalu diberi rezeki, kesehatan, dan dipermudah segala urusan. Salam Isra juga untukmu saudaraku, dan terima kasih atas doa baiknya.
Semoga doa baik itu juga dilimpahkan kepadamu ya. Salam mesra untuk semua saudaraku yang ada di Jember. Jember kita punya saudara kalau enggak sekitar 5 Mas. Ya, cuman aku lupa-lupa gitu. Maksudku begini, coba kita mengikuti apa yang dilakukan Bapak Ikhwan Tamim sesepuh kita. Beliaunya sudah silaturahmi sesama saudara yang ngaji di sini, yang itu beliaunya kan di Tangerang. Nah, jadi di Tangerang itu sudah temu darat mereka. Maksudku jenengan kan di Jember itu ada 5 ingatku ya yang ngaji di sini. Cobalah komunikasikan, kalian bisa bertemu bareng. Jadi jadikan channel ini di samping channel edukasi juga channel silaturahmi di antara kita ya, menjalin persaudaraan. Oke. Berikutnya Kang Mas Rasminasmat. Bismillah, Makassar hadir pertama, komen paling akhir. Sehat beserta keluarga Tuan Guruku. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan salam Isra. Salam Isra untuk semua saudara muslimku yang ada di Makassar ya. Jadi ingat Coto Gagak ya. Jadi di Makassar itu ada Jalan Gagak, ada Coto Makassar di situ. Ya ada sih banyak tempat Coto Makassar karena itu kulinernya saudara kita di Makassar ya. Cuman aku yang cocok tuh yang di Jalan Gagak. Yang di tempat lain enggak begitu ya. Itu apinya itu masaknya nggak mau pakai LPG, pakai kayu, dan itu matinya hanya 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Selain 2 hari itu 24 jam menyala terus itu dapurnya. Jadi kayunya habis dimasukin, kayunya habis dimasukin. Aku nggak tahu apakah masak dengan kayu bakar dan LPG itu menimbulkan cita rasa yang berbeda juga, itu perlu riset sepertinya. Oke. Terima kasih Kang Rasminasmat. Kemudian kita lanjut ke Sahran Gipari yang ada di Bandung Utara bagian barat ya. Menyimak setelah lohor. Oke, atur nuhun Kang Sahran Gipari. Masih pembahasan kurban. Oke. Kita lanjut. Salam Isra nggih untuk sadayana di ditunya. Kemudian Kang Mas Rupanop ini yang punya Depok. Assalamualaikum, waalaikumsalam Depok, hadir menyimak kajian sambil menunggu waktu tahajud. Mantap. Salam Isra juga untuk semuanya dan terima kasih atas mawar merahnya. Mawar merahnya bagus ya. Mawar merah, satu objek bisa menjadi 2 lagu yang berbeda. Kalau di tangan Raja Dangdut jadi begini dia. Sekuntum mawar merah yang ku berikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku. Itu kalau di tangan Raja Dangdut. Di tangan Kus Plus berbeda lagi lewat vokalnya almarhum Muri ya. Ku berikan padanya sekuntum mawar merah. Jadi itulah hebatnya seniman ya. Objeknya sama, mawar merah ya. Terima kasih untuk Kang Mas Rupanop. Nanti kalau yang Kus Plus bisa lihat itu, yang dangdut juga bisa lihat, ketik di YouTube keluar kok. Itu bagus sekali. Suaranya Muri itu nggak bagus tapi nyeneng no gitu loh. Nggak bagus kan suaranya Muri, tapi menyenangkan hati gitu loh. Seolah-olah nggak sampai, tapi intonasinya sampai gitu. Itu ciri khasnya Muri. Ya. Oke. Kemudian Kang Alip, alhamdulillah, salam Isra juga untukmu. Oke. Atur nuhun, ya, terima kasih sadayana. Dari Bandung tadi, kemudian ke Depok ada Kang Rupanop, salam Isra, Kang Alip, salam Isra, kalau nggak salah Kang Alip juga di Depok ya. Ini penjaga gawang Depok dan mereka berdua sudah silaturahmi. Nah ini seperti yang dilakukan oleh Pak Ikhwan Tamim yang di Tangerang ya. Kemudian Kang Mas Septian hadir, masih peka dalam rasa, hilangkan sifat kikir dan berbagi supaya tidak jadi binatang. Murni walau tak baik juga dipaksa. Tapi zaman now udah selamatkan diri masing-masing dalam kondisi negara ini. Kalau yang sudah sedikit paham kajian yang aku bawa, bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Kang Septian ini ya.
Jadi kan aku bilang kemarin, har itu ya, anhar memotong boleh, menyembelih boleh, bukan berkorban, kan sudah kita tasrif itu. Tapi aku lebih senang menyisihkan. Kausar yang diberikan Allah kepada, kan kita pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa, kita diberikan berupa kausar, ya sisihkanlah sedikit, tapi dengan cara seperti tadi itu, niatkan dengan ikhlas, sisihkan sedikit. Untuk apa disisihkan? Ya, nanti yang mau jelaskan ya, karena ada kaitannya dengan pasoli itu ya. Oke. Atur nuhun, terima kasih Kang Septian. Kita lanjutkan Kang Irfan Al Akbar. Dedel duel ora dadi dandanan. Dedel duel tercabi-cabi, hancur lebur tercerai berai. Ora tidak dadi jadi dandanan, tatanan atau bentuk bangunan. Ya, jadi translate hancur lebur tidak ada bentuknya lagi gitu ya. Konteksnya jika kekuasaan itu dihadapkan dengan wacana diskusi seperti ini, maka akan terjadi dedel duel hancur lebur ya, tak ada bentuknya lagi. Wacana akan kalah telak, dihancur leburkan oleh kekuasaan politik gitu. Makanya kan setiap ujung dari kajian ini ada yang hitam, itu kan itu sebuah penjelasan bahwa semua materi ini hanya bisa dibawa dalam constraint diskusi, jangan dibawa ke constraint yang lain, apalagi kerana hukum. Itu sebuah constraint, batasan ya, karena kebenaran kalau dilawan dengan kekuasaan itu hancur itu. Ya, hancur. Makanya kalau siapa bilangnya, yang kadang-kadang tidak bagus tapi faktanya begitu. Tokoh pewayangan itu siapa namanya? Apa Durno atau siapa bilang begini? Raihlah kekuasaan dengan cara apapun. Karena kebenaran itu ada di tangan penguasa. Aku lupa, kalau nggak salah Durno ya, tolong kalau salah yang ini dari Jawa, biasanya Jawa Tengah senang wayang ya. Durno bilang begitu, raihlah kekuasaan dengan cara apapun karena kebenaran itu ada pada tangan penguasa. Kan jadi gawat. Ya, tapi faktanya sekarang kan kata-kata Durno itu menjadi kenyataan. Orang meraih kekuasaan dengan cara apapun. Selama dia berkuasa, dia benar terus itu, nggak bisa disalahkan. Tuntutan hukum lolos terus itu. Tapi kan ada waktunya nanti. Berkuasa berapa sih? Ya kalau di kita 5 tahun, kalau 2 periode 10 tahun. Setelah itu kan kita lihat saja nanti. Ya, nah, gue tidak mau masuk ke ranah-ranah kekuasaan. Karena kajian gue keilmuan, ya. Ilmu dilawan kekuasaan yang itu berhubungan dengan politik, ya buyar, dedel duel, hancur lebur itu tadi. Ya. Ada seminar di kampus itu tentang bahan bakar gitu ya. Gue ngomong, itu mau seminar seperti apapun percuma. Karena apa? Nanti dipeto sama kekuasaan. Aku ngomong begitu, karena apa? Kita pakai hitung-hitungan sederhana saja. Sebetulnya rakyat kita itu konsumsi premium aja sudah cukup, nggak harus beralih ke petralit. Karena kita tidak membutuhkan oktan yang tinggi. Oktan itu titik didih. Ini kalau ada yang fisika mungkin bisa bantu jelaskan. Kita tidak perlu oktan yang tinggi-tinggi. Premium itu sudah cukup. Tapi kenyataannya premium hilang, kita dipaksa beralih ke petralit. Sometimes mungkin petralit dihilangkan, kita beralih ke Petramat. Yang jadi masalah bukan masalah beralihnya, tapi harganya itu loh. Harga per liternya itu loh. Nah itu semua kebijakan-kebijakan itu diselesaikan oleh kekuatan politik yang itu dipegang oleh penguasa. Adanya di mana? Ya di sana, di gedung-gedung kekuasaan sana. Tapi kalau secara keilmuan kita masuk ke kampus, kampus itu basicnya ilmu. Nggak perlu pakai Petramak, nggak perlu pakai tetek bengek, premium cukup. Cuma kan akhirnya dikalahkan. Itu contoh paling gampang aku menjelaskan. Makanya kalau sama aku, tolong hadapi aku itu secara ilmu, jangan secara kekuasaan. Nggak, aku sudah ngaku kalah dah. Karena gue nggak punya siapa-siapa di belakang gue, yang ada gue seperti ini. Gue nggak punya backing, nggak punya apa. Gue hanya minta perlindungan sama Gusti Allah Agung. Semoga semuanya bisa diselamatkan. Ya. Kalaupun ada yang salah-salah paham, ya sudahlah, aku berusaha menjelaskan.
Kalau sudah memang tidak mau dijelaskan, ya bagaimana lagi? Ya, jadi tidak bisa. Keilmuan tuh dilawan dengan kekuasaan, mesti keok. Karena nanti akan dipeto sama kekuasaan. Gitu. Ya, oke. Terima kasih untuk Kang Irfan yang telah menguraikannya dengan tepat ya. Kemudian Dimandana, terima kasih atas 5 hatinya. Kang Cipto Purbaling, terima kasih atas 3 hati dan 3 jempolnya. Kang Mas Hermas Edison di Kalteng, terima kasih atas 3 jempolnya. Kang Hermana Natawijaya, atur nuhun kumaha pawartosna Kang. Geus ulin ka mana manehna? Atur nuhun, salam Isra'nya. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian Ari Prasetyo, Kang Ari itu dari Batam, yang punya Batam. Assalamualaikum, Batam Imak Gus G, monggo Kang Mas Ari G, monggo. Salam Isra semuanya untuk saudaraku yang ada di Batam. Kang Mas Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imak Gus, oke mantap. Waalaikumsalam, monggo Kang Mas. Salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Brebes. Kemudian ada Sam Wahyudi Junaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian di subuh yang dingin puol. Salam Isra. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Iya. Dinginnya ini lain, bukan dingin seperti biasanya. Makanya ini pakai jaket. Kadang-kadang siang pun masih pakai jaket. Kalau wudhu itu air seperti es. Oke. Kemudian Kang Mas Didi, Quran surat Al-Lahab juga bukan berlaku untuk Abu Lahab di zaman Kanjeng Nabi, tapi sekarang pun bermunculan Abu Lahab gaya baru. Cerdas Anda. Suka aku kalau ada yang cerdas seperti ini. Jadi Al-Quran itu jangan diikat, jangan dibonsai pada abad ke-6. Kalau hanya dibonsai pada abad ke-6, ya selesai sudah. Ngapain lagi dibaca-baca? Al-Quran itu mempunyai visioner ke depan, jauh sampai nanti yaumul sa'ah. Jangan ngomong yaumul kiamat ya. Tak jewer kupingmu. Sa'ah dulu baru kiamat. Hancur dulu segala habitat kehidupan, baru kita dibangkitkan. Sekarang orang gobloknya minta ampun. Hari kehancuran dibilang kiamat. Hari kehancuran itu sa'ah ya. Jadi Al-Quran itu karena dia menjadi kitabullah terakhir ya. Dari pendahulunya ada Suhuf, ada Torah, ada Zabur, ada Injil, ditutup oleh yang terakhir oleh Al-Quran. Dia mempunyai visioner sampai nanti yaumul sa'ah. Masalahnya kita kalau membaca itu biasanya membonsai Al-Quran itu hanya pada abad ke-6. Ini aku berkali-kali menjelaskan, tapi kadang-kadang publik ya goblok juga. Aduh. Makanya aku bilang kan, bukan kita tidak senang ada rumah Quran, tahfiz Quran. Tapi kalau metodologi edukasinya begitu ya begitu aja, ya produk yang dihasilkan ya begitu-begitu saja. Secara kuantitatif mungkin oke, kualitatifnya memprihatinkan. Jangan, Al-Quran tuh jangan diikat abad ke-6. Kalau Abu Lahab terus dibaca dengan parameter abad ke-6 sudah selesai, ya selesai. Padahal sekarang banyak Abu Lahab baru. Artinya itu menjadi pembelajaran kita untuk bekal kehidupan kita menyongsong masa depan. Gitu loh. Jangan terus baca surat Al-Lahab terus selesai, ya kan. Membonsai seolah-olah itu hanya peristiwa abad ke-6 dan sudah selesai, sudah nggak ada masalah hubungan dengan kita. Enggak. Itu sebagai percontohan. Kamu jangan seperti Abu Lahab, apalagi menjadi Abu Lahab. Gitu loh, goblok. Ngerti? Stressing pointnya, jangan membonsai Al-Quran pada abad ke-6. Dia harus progresif, maju. Gitu ya. Maka apa yang dikatakan oleh Kang Mas Didi ini cerdas, jenius, tepat. Terima kasih. Senang gue kalau ada yang cerdas gini. Gurum and Hukum number 1 ke matur nuwun Arema. Aljus aku ngalah dhisik. Nggak tahu artinya apa ini maksudnya ini. Oke. Salam untuk Aljus ya. Itu kalau nggak salah mukimnya di Bogor juga ya. Salam Isra untuk semuanya. Sorry. Ngapunten, Bandung ingatku. Kalau nggak salah loh ya.
Karena nama ini kadang-kadang berganti-ganti juga, nggak ngerti aku ya. Kemudian ada Kang Mas Kepo Mania Randu Balatung. Gus, setuju salat terikat oleh waktu, sangat setuju. Ya harus setuju karena Al-Qur'annya bilang begitu kok. Kalau Al-Qur'annya nggak bilang begitu kan aku nggak berani ngomong. Ya kita harus setuju karena Al-Qur'an bilang begitu. Ya, terima kasih atas persetujuannya. Oh ada tapinya ini ya. Tapi Gus, apa sudah benar Gus orang Islam yang sekarang ini melaksanakan sholat Jumat? Mengapa kok bisa mendahului Mekah? Mohon pencerahannya. Waduh, ini berat ini. Dijawab oleh Rasmi Nasmat, disesuaikan saja karena perbedaan waktu. Terus dijawab oleh Kepo Mania, JNG ku apa sih itu? Jangan belum paham mas. Kayak gini ya. Jadi ini penting juga. Jadi gini ya, tajuk kita bergeser sedikit ya. Dan nantilah tentang Al-Kautsar kita lanjutkan besok ya. Supaya fokus karena aku juga merasa perlu menjelaskan ini. Nanti kalau tak jelaskan dalam Al-Kautsar itu jadi campur, jadi kacau dia, ya, mengganggu konsentrasi kita belajar. Maka aku jelaskan tersendiri ya, dari saudara kita Kang Mas Kepo Mania ini. Tajuknya apa ini ya? Insya Allah besok kita lanjutkan tentang Al-Kautsar. Ini tajuknya gini aja, kita di antara, ya, kita di antara Syamsiah dan Qamariyah. Ini nanti tuh ya. Nah, tajuknya ini, kita kesini dulu ya, saudaraku, teman-temanku, sahabatku ya. Karena kalau ini nanti tak jawab di dalam surat Al-Kautsar, jadi kacau dia. Jadi supaya sistematik ya belajarnya, ini tak bikin video sendiri aja dulu lah ya. Kita memberikan apresiasi kepada Bapak Burhanuddin Harahap, ya. Tapi dia orang Jawa, tapi ada marga. Ini kalau nggak aku kasih introduction-nya, ini teman-teman nggak ngerti nih, supaya ngerti dulu. Makanya tadi itu dijawab oleh Kang Mas Kepo Mania, jangan belum paham gitu Gus ya. Ya tuh ya. Ini JNG belum paham Mas. Maksudnya kalau Kang Rasmi Nasmat belum paham, jangan jawab dulu. Kira-kira begitu kalau aku membaca. Karena disingkat-singkat gitu, aku dewe kurang gaul bahasa singkat-singkat. Karena memang ini ada spesifik gini. Aku ceritakan dulu. Sudah 2 atau 3 tahun ya, Kang Mas ya, lupa aku ya. Kalau nggak salah sebelum COVID justru itu ya. Tapi kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Aku kedatangan tamu rombongan dari Jakarta, ya, dari Jakarta. Yang aku bilang mereka itu biaya sendiri, sewa villa sendiri, makan sendiri, semua mereka biayai sendiri, ya, itu hebatnya. Dan mereka bawa mobil sendiri, ya, semuanya sendiri. Jadi aku hanya mencarikan tempat ini makan ini gitu. Semuanya mereka biaya sendiri. Itu sesuatu yang menarik dan itu excellent lah, istimewa ya. Oke. Mereka berombongan dan pertemuan itu diinisiasi oleh Bapak Burhanuddin Barahap atau yang di sini nama virtualnya Kepo Mania Randu Belatung. Memang dari tinggalnya di Randu Belatung di daerah Blora gitu. Maka terjadilah pertemuan itu. Dan aku ditugaskan
sebagai tuan rumah untuk menghadirkan jamaah pada waktu itu seberapa saja boleh gitu ya. Dan aku sepakat, oke, akhirnya saudara kita yang dari Jakarta itu datang rombongan, dan sesuai hari yang telah aku share ke teman-teman dakwah, mereka juga datang. Jadi kita menggelar sebuah, katakanlah kajian tentang waktu gitu ya. Aku nggak tahu apakah ini sekarang menjadi nama tersendiri yang asik yang disebut Jumat Sidik atau gimana gitu ya. Karena kemarin waktu aku di Solo Tigo ada kajian di sana, juga aku sempat dengar. Cuman kan aku lagi fokus memberikan kajian, jadi nggak. Cuman dengar, cuman aku nggak bisa nimbrung. Ada yang dengar bilang Jumat Sidik gitu. Apakah kajian ini kemudian dikenal dengan istilah Jumat Sidik? Aku juga kurang tahu ya. Oke, terus mereka datang, kami mendengarkan kajian ya. Jadi kami sebagai pendengar, jamaah-jamaah, aku hadirkan juga ada Ustadz Ahmad Wahid atau Cakmat, ada Dr. Suryadi, ada almarhum Gus Panani masih sehat saat itu, ada dari Bali ada datang, terus ada Dr. Ngudi Cahyono juga datang, dan teman-teman lain ya. Kalau sekitar 25-an mungkin ada jamaah yang datang. Kita sama-sama mendengarkan kajian. Jadi saudara kita yang dari Jakarta yang berombongan itu salah satunya ada yang dari Singapura atau menikah dengan orang Singapura, kurang jelas aku ya. Itu menjelaskan tentang waktu. Yang menjelaskan tentang waktu. Nah, mereka ya, pusat perhitungan waktunya itu Mekah. Gitu loh. Kalau Greenwich ini kan Inggris. Yang kita pakai sekarang itu pusat peredaran waktunya kan Inggris. Nah, ini Mekah. Gitu ya. Mekah, dan kita mendengarkan gini. Masalah waktu ini kan diantara kita polemiknya tinggi banget. Ya. Contohnya menentukan Idul Adha, Idul Fitri itu kan ya sudah tahu sendiri lah, ceritanya kan begitu. Artinya perdebatan tentang waktu itu sudah menjadi, orang Jawa bilang sego jangan. Sego itu nasi, jangan itu sayur, itu biar tugasnya Irfan dah menjelaskan. Ya, maka diskusi yang seharian saat itu nggak selesai juga sampai ba'da Isya akhirnya dilanjut. Cuman akhirnya tentunya tidak sebanyak yang siang ya. Karena itu kan kita mulai jam 10 sampai asar. Kemudian kan setelah kita sholat asar ada gempa bumi, kita berlarian semua itu. Ya Pak ya, aku masih ingat itu. Ketika sedang aksinya kita ngaji, ada gempa bumi, kita berhamburan keluar semua. Sampai asar jamaah pulang, tapi secara khusus malam kan dimulai lagi itu. Menjelang apa ya? Enggak malam sih. Setelah sholat asar, ya sampai maghrib nggak salah. Setelah itu sholat isya kan, terus baru makan bareng. Gitu. Nah jadi gini Pak, aku nggak usah sebut nama Pak ya, nggak enak. Sebetulnya bapak yang tua itu, aku dengar bapak yang tua itu udah almarhum Pak ya. Semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Kalau aku lihat, secara keilmuan bapak itu sebetulnya yang mantap. Yang menguasai sebetulnya bapak itu. Dan enaknya bapak itu kalau diajak dialog itu enak dia. Kan beda tuh Pak, orang dialog sama orang ngisi kajian seperti aku itu kan beda. Makanya aku itu berbeda ketika aku mengisi kajian sama aku berdialog, diskusi atau debat itu beda gitu. Makanya kalau harus disamakan ya yang menyamakan saja goblok. Kok waktu ngisi kajian begini debat ya beda, orang suasananya beda kok. Kadang-kadang makanya aku sering bilang kegoblokanmu itu kamu gunakan untuk menyalahkan orang lain. Gitu. Beda ya. Nah, itu Pak, bapak yang tua itu kan kurang sehat itu, akhirnya kan nggak tuntas kajiannya itu, terus istirahat toh. Aku lupa namanya Pak Sabah itu. Sebetulnya yang enak itu, dan secara ilmu dia yang lebih menguasai dari yang lain Pak. Nah, terus dilanjutkan dengan bapak yang satunya, yang gawat bapak satunya ini terlalu Pak, terlalu apa ya? Terlalu keras.
terlalu karena soal keras sih aku ya keras juga, cuman kerasnya itu beda. Seperti aku bilang, ini manisnya seperti apa? Aku nggak bisa jelaskan. Kalau sampean nggak minum dulu itu kopi, baru oh manisnya seperti ini. Keras Pak, membawa waktu itu ke masalah akidah itu loh. Nah, terus yang nggak mengikuti waktu itu kafir, itu jadi masalah. Makanya terus Gus Manani terus waktu itu ketemunya debatnya dengan Gus Manani, terus menarik diri gitu loh. Bilang nggak sehat kalau diteruskan gitu. Ya sudahlah, saling menghormati gitu. Karena terus mengambil vonis kafir-kafir itu loh yang jadi masalah. Sepengetahuan aku Desi dan sepengetahuan kami, kan itu kan Dr. Suryadi kan juga aku undang seperti yang aku bilang tadi. Gus Manani itu pakar bahasa Al-Quran juga aku. Supaya berimbang gitu loh. Aku kan nggak bisa ada di posisi mana. Aku sebagai tuan rumah harus di tengah toh. Gitu loh. Kan sengit itu Pak. Mungkin Bapak nggak sudah pulang ke Blora mungkin. Itu dilanjutkan karena sudah ada yang kafir lah ya. Terus nggak tertarik untuk melanjutkan gitu loh. Makanya sebetulnya lebih asik ke yang Pak Tua itu daripada yang Bapak yang satu ini. Aku nggak sebut nama, nggak enak ya. Seharusnya ya sampaikan saja, nanti kita terima atau kita tolak itu biasa. Yang repotnya ketika sudah disampaikan pokoknya nggak begini kafir, itu jadi masalah Pak. Akhirnya Gus Manani menarik diri, nggak melanjutkan itu. Ya daripada gitu loh Pak. Mending kan ngalah saja, yang penting silaturahminya tetap jalan gitu. Mungkin ini sedikit koreksi dari aku. Dan berikutnya, memang publik saat itu belum bisa menerima Pak. Ketika menggunakan Mekah sebagai pusat perhitungan waktu. Cuman kami semangatnya menerima. Semangatnya kan ngapain kita pakai barat, pakai Islam. Kan begitu semangatnya. Semangat itu kami terima Pak. Cuman secara keilmuan kami belum menerima karena belum ya mohon maaf Pak. Pak Tua ini kan ketika aku tanya juga dalilnya mana, agak gampang juga Pak. Cuman kan aku nggak elok kalau aku terus menggencet karena aku kan panitia di situ, tuan rumah juga, gitu. Jadi masih banyak yang harus didiskusikan, gitu ya. Tapi yang menarik sekali, ini supaya teman-teman juga tahu, yang aku pernah ceritakan, beliaunya ini, rombongan dari Jakarta ini sholat Jumat, minta waktu sholat Jumat. Ya aku sebagai tuan rumah, kita kan punya adab bertamu dan adab menerima tamu, ya aku nggak banyak tanya. Terus aku carikan tempat, aku persilakan sholat Jumat. Karena begini ya, dalam teori itu bisa dipertengkarkan dan sangat bisa dan boleh dipertengkarkan. Tapi dalam praktek itu tidak boleh dipertengkarkan. Praktek itu ya kita sudah saling menghormati kalau berbeda. Kalau dalam teori seperti diskusi ilmiah dan segala macamnya itu boleh dipertengkarkan. Tapi kalau sudah menjadi praktek itu tidak boleh. Nggak elok. Ya sudah dihormati saja gitu. Makanya kan aku bilang kalau kita bahas kristologi misalkan, Yesus itu siapa, itu boleh kita pertengkarkan dalam diskusi. Tapi kalau sudah praktisi, misalkan ada orang mau ke gereja, mau kemana, mau ibadah kepada siapa, kepada Yesus, terus kamu bilang begini begitu, itu ndak elok, ndak boleh. Ya sudah dihormati saja, silakan gitu, jangan diganggu gitu ya. Nah, sebagai tuan rumah ya sudah, aku nggak banyak tanya loh, kan hari ini hari Sabtu Pak, kok sholat Jumat gitu. Aku kan nggak banyak tanya. Dan aku belum mengungkap sholat Jumat yang sering aku sampaikan toh, ketika dikaitkan dengan duhur. Jadi intinya pada saat itu saudara kita sholat Jumat. Padahal di kita sudah hari Sabtu. Jadi Sabtunya kita itu Jumatnya bagi saudara kita. Gitu loh. Dan seperti yang aku bilang, karena itu praktisi bukan teorisi, aku nggak banyak tanya, sudah aku hormati saja. Monggo sholat, ini tempatnya, tempat wudhu di sana, sholat, sudah selesai. Nah, apakah kelompok itu yang sekarang lagi booming, lagi viral dengan julukan Jumat Sidik? Aku nggak tahu, karena Jumat Sidik itu sekarang juga jadi populer gitu ya. Oke, jadi itu Pak. Terus sekarang jenengan bilang kan begini,
Mengapa kok bisa mendahului Mekah? Mohon pencerahannya. Jadi konteksnya itu pusatnya itu bukan di Greenwich di Inggris, tapi di Mekah. Ya, nah, masalahnya begini Pak, mendahului. Waktu itu kan berputar Pak. Berputar begini kan, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Ya. Misalkan ini. Ya. Ke sini ya. Ini di sini. Kita bikin putarannya beginilah. Putarannya begini. Ini gini. Ya. Kalau ini A, ini B. Ya. Ini A, ini B. Saya tanya Pak, yang mendahului ini mana? Coba Bapak jawab. Apakah A mendahului B? Berarti B yang ngejar, ke sana dia. Atau B yang mendahului A, berarti A yang mengejar, ke sini dia. Ini berputar, Pak. Untuk kita tahu mana yang mendahului, starting point-nya di mana. Begitu juga kalau jenengan bilang, wah, bahwa kan begini pertanyaan jenengan. Gus setuju sekali terikat oleh waktu sholat. Iya, sholat itu terikat oleh waktu, sangat setuju. Tapi Gus, apa sudah benar Gus orang Islam yang sekarang ini melaksanakan sholat Jum'ah? Ya, karena Sabtu di kita, Jumat di mereka. Ini teman-teman supaya tahu ya, seperti yang aku bilang tadi. Ya. Mengapa kok bisa mendahului Makkah? Mohon pencerahannya. Jadi kalau kita sholat Jum'ah di sini itu katanya mendahului Mekah. Maka jawabanku seperti ini Pak, logika paling sederhana. Ini mana yang mendahului? Ini berputar gini, waktu itu kan berputar Pak. A mendahului B atau B yang mendahului A. Nah, kita tidak tahu starting point-nya di mana dulu. Nah, kita tidak tahu kan waktu itu Pak ya. Waktu nampak di sini Le. Itu kan tergantung bagaimana posisi bumi ya terhadap matahari dan bulan. Makanya Syamsiah itu matahari ya, Qomariyah itu kan bulan. Kan begitu Pak. Dan ini kan berputar pada garis edarnya masing-masing toh. Makanya subhanallah Al-Qur'an tuh menjelaskan semuanya. Ya. Nah, kalau pertanyaan jenengan kok bisa mengatakan bahwa mengapa kok bisa mendahului Mekah? Aku minta anu Pak, minta penjelasan. Adakah dalil yang mengatakan perhitungan waktu kita itu berdasarkan Mekah? Jadi Mekah itu menjadi Greenwich-nya gitu loh. Ada nggak? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana bisa dikatakan mendahului orang waktu itu berputar kok? Apakah dulu matahari, bumi, dan bulan itu begitu diciptakan oleh Allah, terus berputarnya pertama kali itu dengan Mekah sebagai pusat bumi, apa begitu? Ya terus terang sih, gue bukan yang expert untuk menjelaskan perdebatan tentang waktu-waktu ini ya. Tapi gue juga kan yang mikir gitu loh. Kalau expert enggak, nanti kan ada hisab, ada ru'yah gitu ya. Berapa derajat, beda derajat yang diambil, beda hasilnya. Cuman kan ya gue mesti nggak bodoh-bodoh amat lah, meskipun nggak expert, gue berdasarkan penalaran rasionalitas gue bertanya, ini yang mendahului mana? Kita mendahului Mekah atau Mekah mendahului kita? Coba, mataharinya itu kan berjalan terus. Terus berikutnya, adakah sebuah dalil petunjuk bahwa kita harus menggunakan Mekah sebagai pusat perhitungan waktu? Itu kan harus dicari, Pak. Nah, menurut aku, Pak ya, sudah kembalikan saja ke Al-Quran. Karena ini sebetulnya kan masalah dinamika kehidupan, meskipun terkait ibadah. Artinya, ya silahkan saja diselesaikan sesuai dengan peradaban kita. Kalau dulu lihat waktu kan lihat. Makanya kalau di masjid kuno itu ya ada yang seperti dicor gitu, di tengahnya ada segini, biasanya kuningan.
Nah, di sininya itu yang dicor itu ada lingkaran itu menunjukkan waktu, bayangan. Oh, kalau bayangannya di sini duhur, bayangan sini asar. Itu berdasarkan samsiah, matahari. Ya, nanti kalau kita puasa itu hitungannya komariah. Makanya disebut bulan Ramadan, bukan matahari Ramadan. Jadi perhitungan ibadah kita itu menggunakan dua-duanya. Menggunakan perhitungan samsiah, juga menggunakan perhitungan komariah. Contohnya di sini puasa. Contohnya di sini sholat. Sholat itu, Pak, kalau kita baca hadisnya itu panjang sih ya. Panjang banget sholatnya. Siapa yang mengajari sholat Kanjeng Nabi? Jibril yang menjadi imam. Dan itu penjelasan waktunya itu sekian tumbak, matahari sekian tumbak. Ya karena pada waktu itu belum ada jam abad keberapa. Mungkin kalau sudah ada jam ya Jibril ngomong, ini masuk jam 12:05 sholat asar duhur. Mungkin begitu. Tapi kan peradaban kan masih peradaban industri masih belum ada, orang itu masih abad-abad ke-6 ke-7 kok. Jadi menggunakan matahari. Bayangannya itu seperti apa gitu loh. Nah, sayangnya masjid-masjid sekarang itu kemaruk. Kemaruk itu apa? Kalau renovasi, kalau membangun itu yang lama dihancurkan, nggak dijaga. Seharusnya dilestarikan itu. Sehingga anak cucu kita bisa kita ajak main ke masjid, kita jelaskan. Ini loh dulu leluhur kita kalau lihat waktu sholat nggak lihat jam. Ini mataharinya, ini sinar, ini cahayanya, ini bayangannya. Jadi bentuknya begini, ini ada besi dicor ini. Biasanya tembaga ini gitu. Sekarang enggak. Begitu bangun diluluh lantakkan semua ya, bubar, nggak ada historikalnya. Nggak goblok gitu tuh. Sejarahnya jadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu berikutnya gini, Pak. Aku punya teman Arimatea Aceh. Kami pernah teleponan, ya. Aku di sini tuh sudah selesai sholat maghrib. Ternyata ketika tak tanya temanku yang di Aceh, kamu sudah sholat maghrib? Belum, di sini masih asar. Coba. Jadi waktu itu diikat oleh tempat atau diikat oleh peredaran matahari dan bulan. Jadi Greenwich ini sebetulnya ya salah kalau menurutku. Tapi mengikat waktu dengan Mekah juga salah. Karena waktu itu tidak diikat oleh tempat, tapi oleh peredaran matahari. Artinya matahari kita itu kan bukan matahari Mekah. Dia kan mataharinya kan satu tuh beredar terus. Matahari yang di kita itu nanti bukan menjadi matahari Mekah. Maksudnya ya mataharinya satu ya. Yang maksud gue itu waktunya itu loh. Masing-masing tempat itu dipengaruhi oleh mataharinya masing-masing. Kalau dia samsiah, kalau dia komariah ya bulannya masing-masing. Jadi intinya tidak ada suatu penjelasan pun ya, keterangan waktu dunia ini ditentukan oleh satu waktu. Waktu dunia ini tidak ditentukan oleh satu tempat tertentu. Misalkan Greenwich, kalau itu yang kita pakai sekarang Inggris sana. Misalkan ini ide dari teman-teman Mekah. Enggak berdasarkan tempat, tapi berdasarkan peredaran-peredaran itu. Nah, sekarang dalilnya di mana? Ya, kan ini yang kita perlu cari. Ya, alhamdulillah. Kadang-kadang aku juga begitu sangat berterima kasih kepada Gusti Allah Agung. Aku sebetulnya nggak tahu gitu loh. Tapi tadi pagi kan aku kan setiap habis sholat subuh itu ya, habis sholat subuh aku ngaji, nggak banyak-banyak, satu lembar ini loh, satu ini aja, satu ini sudah dari nampak tuh, sini sudah selesai, nggak banyak-banyak, tapi tiap ba'da subuh. Karena waktunya biasanya di situ. Nah, maksudku, kamu juga harus begitu. Waktunya kapan? Sesuaikan dengan kesibukanmu itu kapan. Gitu ya. Nah, sekarang tadi aku itu ketika baca Quran, subhanallah, Allah seolah-olah memberikan petunjuk kepada aku. Ya, aku ditunjukkan di surat
berapa ini? Sebentar ya. Itu ada di surat Al-An'am ya, ayat yang ke sebentar, ayat tadi sudah aku ingatkan, sebentar Pak ya. Nah ini surat 6 Pak ya. Quran surat sebentar. Tuh buka tuh surat 6 ayat yang ke 96. Ya. Jadi aku tadi ngaji ini Pak subuh. Ya, kok ada jawabannya di situ? Ya semua itu Allah yang membantu. Ya aku jelaskan ke sampean juga ke semuanya ya. Ini waktunya sudah limit ya, mau persiapan berangkat undangan pernikahan ya. Nggak enak kalau sampai terlambat nanti. Ya, karena masih keluarga ya. Oke. Baca tuh. Dia Allah besar. Enggak, dia besar. Oh, lah iya berarti itu ke Allah. Dia menyingsingkan, ada yang membelah, ada yang menyingsingkan ya. Terus pagi. Nah, ini waktu, Pak. Dan menjadikan malam. Dan menjadikan malam untuk beristirahat, untuk beristirahat. Itu sepertinya ada kata nganu itu sakanan. Nanti seperti kita jawab tentang cerita tentang tentang Nabi Yusuf kan ada sakinah. Itu artinya tenang sebetulnya, tapi di sini beristirahat ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Beristirahat terus dan dalam kurung menjadikan tutup kurung matahari. Nah ini Pak, gini ya, gini, oke. Terus apa? Matahari dan bulan. Lihat ini Pak, matahari, oke? Dan bulan. Dan gini aja Pak ya. Ini waktunya sudah limit, jadi yang penting semua ngerti lah. Dan bulan untuk perhitungan. Untuk perhitungan. Terus? Itulah. Sebentar. Perhitungan. Itulah Ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang maha perkasa. Yang maha perkasa. Maha mengetahui. Titik. Quran surat Al-An'am ya. Al-An'am surat ke-6 ayat ke-96. Inilah Pak. Tadi pagi aku begitu baca Al-Quran, ketemu ini ada pertanyaan jenengan. Jadi seolah-olah Gusti Allah itu kasih aku bimbingan ya. Ini loh jawabannya gitu. Padahal awalnya aku enggak tahu Pak. Enggak tahu aku awalnya. Cuman kerangka berpikir aku sudah punya. Bahwa itu nanti perhitungannya harus samsia komaria, bukan tempat. Tapi ayat pastinya di mana itu aku yang harus cari-cari. Kan banyak terserakan itu di Al-Quran. Dan Alhamdulillah Allah tunjukkan. Nah ini loh teman-teman, ini sebagai sebuah bukti. Kalau kamu punya ilmu jangan pelit. Harus kamu wanhar. Harus kamu sisihkan waktumu untuk menjelaskan kepada yang lain. Nanti Allah akan menggantikan kepada kamu ilmu baru. Contohnya ini.
Aku yang awalnya nggak ngerti jadi ngerti. Jadi di sini sudah bisa kita lihat ya, dia Gusti Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam. Ini bicara waktu, Pak. Ya, untuk beristirahat ya, dan menjadikan matahari dan bulan ya untuk perhitungan apa? Ya waktu. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Quran surat Al-An'am surat 696. Inilah yang aku bilang bahwa perhitungan waktu itu berdasarkan peredaran Syamsiah dan Komariah, matahari dan bulan, bukan tempat, Pak. Makanya tadi aku jelaskan dulu, si A sama si B itu mana yang mendahului, karena dia berputar. Waktu ini juga berputar. Jadi kalau kita tunduk terhadap Al-Quran, ini Al-Quran loh, Pak ya, bukan pendapat gue semata. Ya, Al-Quran membimbing kita berdasarkan Quran surat Al-An'am ya, surat 696. Perhitungannya itu didasarkan matahari dan bulan setempat. Makanya aku bilang tadi, matahari kita dengan matahari Mekah itu beda. Jangan mengukur waktu kita berdasarkan waktu Mekah. Sama dengan saya. Saya ada di Batu, Jawa Timur. Jangan mengukur waktuku di Batu dengan waktu sahabatku yang ada di Aceh. Aku di sini sudah sholat maghrib, temanku di Aceh baru asar. Tidak sama, mataharinya beda. Matahari Batu Jawa Timur dengan Aceh Sumatera Utara itu beda, Pak. Jadi kalau mau dipatok berdasarkan tempat, aku kira kita justru menyalahi petunjuk dari Gusti Allah Agung ini. Karena patokannya itu adalah matahari dan bulan untuk perhitungan, Pak. Supaya kita bisa mengambil ketetapan. Jadi silakan saja menetapkan berdasarkan kondisi Syamsiah dan Komariah di tempatnya masing-masing gitu ya. Aku kira ini sudah 1 jam lebih dan aku harus segera persiapan mau pergi. Untuk teman-teman mohon sabar, insya Allah besok kita lanjutkan penjelasannya tentang surat Al-Kautsar ya. Itu belum closing ya. Bagaimana sebetulnya rangkaian itu harus kita pahami supaya kita nggak keliru gitu loh ya. Kalau ini tak bawa ke sana nanti rancu. Ini saja sudah waktunya 1 jam ya, nggak bisa. Maka aku bikin video sendiri. Untuk Bapak Burhanuddin Arahab atau Randu Belatung, ini yang bisa aku jawab dari pertanyaan jenengan ya. Sekarang tugas jenengan mencari dalilnya, ada nggak kita harus menghitung waktu berdasarkan Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, bagaimana bisa keluar statement bahwa kita mendahului Mekah, sedangkan mataharinya beda-beda. Itu tugas jenengan. Tapi begini, Pak, seperti waktu tamu-tamu datang, aku harus bersikap wise ya. Aku tetap menghormati apapun perbedaan. Kalau jenengan masih mengikuti apa yang disampaikan oleh teman-teman itu, monggo, silahkan. Artinya aku juga tidak memaksa jenengan untuk mengikuti apa yang aku sampaikan. Ya terserah jenengan. Jenengan taat nggak terhadap ayat ini, gitu aja. Ya, kalau kita berpegang pada ayat ini, maka perhitungannya itu adalah matahari dan bulan, bukan tempat. Jadi kalau dibilang, kalau aku berpegangan terhadap Al-Quran ini, perhitungan Greenwich itu ya salah, karena dia waktu dihitung berdasarkan tempat, perhitungan Mekah juga salah. Sudah kembalikan ke Syamsiah dan Komariah. Itu yang bisa aku sampaikan sebagai orang yang aku bilang tidak expert aku menjelaskan ini ya. Bagaimana sebetulnya kan di dunia kekristenan, di Katolik itu sendiri kan itu rinci perhitungan sebetulnya kapan Yesus lahir, itu kan bermasalah juga itu. Greenwich ini kan juga ada proses, nggak seperti yang kita terima, kan ada 2 atau 3 kali perubahan itu. Ya itulah semakin menunjukkan bahwa kita itu tidak berkuasa terhadap ruang dan waktu. Karena kita bukan, kalau di perjanjian lama disebut yang dahulu dan yang akhir. Kalau di perjanjian terakhir disebut kita bukan yang wal awalu wal akhir. Sehingga kita tidak maha tahu gitu ya. Kita hanya
mendekati kebenaran, berusaha untuk mendekati kebenaran yang absolut itu, ya. Maka dari itu Pak, monggo silahkan jenengan mau tetap bertahan pada apa yang jenengan pahami sebagai kita mendahului Mekah sehingga jenengan sholat Jumat di hari Sabtu, ya monggo. Tapi kalau mau mengikuti Al-Quran ini juga monggo, gitu ya. Sampai di sini dulu pesan aku, semoga semuanya menjaga Allah, menjaga Kanjeng Nabi, menjaga Al-Quran, menjaga Islam, menjaga sholat dalam bingkai keimanan yang paling indah, ya. Namun demikian tetap menghormati saudara kita yang lain karena mereka juga tetap saudara kita. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Kopi dulu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Salam Isra, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Terima kasih.